coba jawab? Mau ada yang jadi volunteer apa mau ditunjuk? Gimana teman-teman? Saya sambil ngisi ini dulu ya. Mana sih? Oke, gimana teman-teman? Suara saya kedengeran nggak nih? Siap Kedengeran, Bu. Kedengeran. Siap terdengar, Bu. Ayo. Siapa yang mau nyoba? Untuk tanggal 19 Januari boleh saya coba. Kenapa? Yang tanggal 19 Januari mau coba, Bu. Oh iya, boleh. Kamu mau langsung share Excel sendiri apa gimana, An? Boleh, Bu, share screen, diizinin dulu. Hostnya saya ya. Tunggu. Oh, udah bisa kan? Oke. Izin, Bu, apa sudah terlihat? Udah, yuk. Saya coba yang tanggal 19 Januari dulu ya, Bu. Ini tadi awalnya saya catat komitmen, setelah baca soalnya ternyata nggak ada komitmen, Bu. Jadi di tanggal 19 Januari, yang benar langsung investasi jangka panjang permanen 200 juta pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Jadi itu langsung pada saat resume tagihan ya? Ya, Bu. Oke. Itu di buku besar apa? Buku besar akrualnya, Bu. Oke, terus yang mencatat pengelola portofolio atau dividen? Saya lagi atau gantian yang lain, Bu? Nggak apa-apa. Kamu tanya temanmu deh, pasti temanmu maunya kamu. Gimana? Yang lain mau gantian apa? Mau Andi aja? Nggak apa-apa deh, kamu aja nggak apa-apa. Itu jadi waktu tanggal 19 itu yang nyatat pengelola portofolio atau pengelola dividen? Ya, Bu. Halo, suara saya kedengeran nggak? Halo. Teman-teman, suara saya kedengeran? Siap terdengar, Bu. Kedengeran, oke. Pertanyaan saya dengar ya, berarti ya? Mohon izin, Bu. Katanya Nurul unstable, Bu. Jaringannya. Oh, siap, Bu. mau diganti siapa? Mau lanjut? Oke, jadi terkait dengan soal pertama, kan ini di soalnya itu kan kalian diminta untuk menjurnal ya. Setiap transaksi itu baik Uwakpabun sebagai pengelola portofolionya ataupun Uwakpabun sebagai pengelola dividennya.
Nah, supaya kalian nanti lebih paham, makanya tadi saya tanya tanggal 19 Januari ketika ada penerbitan SPP SPM penyertaan modal kepada PT Segar itu yang menjurnal Uwakpabun sebagai pengelola portofolio atau pengelola dividen. Portofolio, Bu. Portofolio, oke. Jadi tanggal 19, ya tanggal 19, pada saat pengajuan SPM, jurnalnya adalah investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Itu berarti hanya dilakukan di mana? Di buku besar akrual ya. Buku besar kasnya ada jurnal nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Terus SP2D-nya terbitnya kapan sih? Tanggal 21 ya. Jadi tanggal 21 terbit SP2D. Nah, hati-hati teman-teman, ini kan transaksinya kan lintas tahun nih, ya. Transaksinya lintas tahun, berarti nanti disebutkan juga tahunnya, ya, 19 Januari 2018, 21 Januari 2018. Itu kan ya. Oke. Terus pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN, jurnalnya gimana? Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada DKEL, Bu. Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Oke. Buku besar kasnya? Untuk buku besar kasnya, pengeluaran pembiayaan PMN pada DKEL. Oke. Pengeluaran pembiayaan PMN pada DKEL. Oke. Terus lanjut. Terus di tanggal 31 Desember 2018 ada pengumuman laba karena dia kepemilikannya di atas 20%, berarti dicatatnya investasi jangka panjang permanen dapat penyesuaian atas investasi. Nilainya 400 juta dikali kepemilikannya 25%, di 100 juta. Jadi 100 juta ya. Jadi karena kepemilikannya 25%, jadi dia menggunakan metode ekuitas, maka pada saat diumumkan laba atas keuntungan operasional PT Segar ya, maka pemerintah akan mencatat penambahan investasi jangka panjang dan mencatat pendapatan penyesuaian nilai investasi sebesar 25% kali 400 juta. Laba yang diumumkan 400 ya? Ya, 400. Oke. Untuk buku besar kasnya ada jurnal nggak? Buku besar kasnya nggak ada. Oke, buku besar kasnya nggak ada jurnal ya. Oke, lanjut. Terus ada pengumuman dividen juga. Pada 31 Desember 2018 ada pengumuman dividen. Ya. Oke, pengumuman dividennya dividen berapa? Senilai 100 juta. Berarti dikali sama kepemilikannya 25%. Jadi jurnalnya koreksi ekuitas lainnya karena mengurangi nilai investasi pada investasi jangka panjang permanen 25 juta. Oke. Jadi dividen yang akan dibagikan adalah 100 juta ya. Dividen yang akan dibagikan senilai 100 juta. Ya, jadi nanti pemerintah akan mengkoreksi investasi jangka panjangnya. Jadi investasi jangka panjangnya berkurang sebesar 25% kali 100 juta. Jadi berkurang sebesar 25 juta. Oke. Sampai di sini teman-teman yang lain bisa paham ya? Ya, bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Lanjut. Di tahun 2019 ada kerugian senilai 50 juta. Berarti kita catatnya sebagai beban penyesuaian nilai investasi pada investasi jangka panjangnya 50 juta. Kerugiannya berapa? 50 juta. Di soalnya kerugiannya 50 juta.
Kerugiannya 200 juta, Bu. Oke. Terus dikali 25%. Jadi PT Segar mengumumkan rugi nih tahun 2019 gitu ya. Nah, ruginya rugi operasional atau rugi OCI nih? Rugi operasional, Bu. Rugi operasional? Ya, yang 200 jutanya operasional. Oke, 200 juta rugi operasional. Oke. Nah, karena rugi, maka pemerintah akan mengkoreksi jumlah investasi jangka panjangnya ya. Jadi, kalau tadi ketika untung nilai investasi jangka panjangnya bertambah, maka ketika rugi, dia nilai investasi jangka panjangnya akan berkurang. Ya. Sebesar berapa? Sebesar persentase kepemilikan dikalikan rugi operasionalnya. Ya, rugi operasionalnya 200, maka kerugian yang akan dicatat sebagai beban oleh si pemerintah adalah 25% kali 200 ya. Sama dengan 50 juta ya. Beban penyesuaian nilai investasi pada nilai jangka panjang permanen. Nilai investasi jangka panjang permanen, sorry. Oke. Terus selanjutnya ada kerugian OCI lagi, Bu, senilai 50 juta. Berarti kita catatnya koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen senilai 50 juta dikali 25%. Jadi 12.500. Ya. Jadi ini contohnya teman-teman, jadi kerugiannya tidak hanya kerugian operasional, tapi si PT Segar ini juga mengalami kerugian OCI ya, kerugian dari pendapatan komprehensif lainnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bedanya ya, beda jurnalnya. Kalau rugi operasional dia akan diakui sebagai beban penyesuaian nilai investasi dan mengurangi nilai investasinya tentu saja. Nah, kalau rugi OCI ya atau rugi pendapatan komprehensif lainnya, maka dia akan langsung mengurangi ekuitasnya. Jadi akan di jurnal koreksi ekuitas lainnya pada investasi jangka panjang permanen. Ya, sebesar berapa? Sebesar persentase kepemilikan dikalikan rugi OCI. Ya. Oke. Next. Nanti untuk keuntungan juga kalian lihat ya teman-teman ya, apakah keuntungannya keuntungan operasional atau keuntungan OCI. Ya, karena kalau keuntungan OCI, jurnalnya gimana? Misalkan itu yang per 31 Desember itu keuntungannya dari OCI. Investasi jangka panjang pada apa? Pendapatan penyesuaian nilai investasi. Enggak, kalau OCI, itu kan kalau operasional. Kalau keuntungan operasional, kita jurnalnya investasi jangka panjang pada pendapatan penyesuaian nilai investasi. Nah, kalau keuntungannya dari OCI, jurnalnya gimana? Investasi jangka panjang permanen pada koreksi ekuitas lainnya. Ya. Jadi kalau keuntungannya dari OCI, maka pemerintah akan mencatat penambahan ekuitas langsung. Kalau kerugiannya dari OCI, pemerintah akan mengurangi ekuitasnya langsung. Gitu. Sementara kalau keuntungannya dari operasional, pemerintah akan mengakui sebagai pendapatan dulu, ya, nggak langsung menambah ekuitas. Begitupun ketika ruginya rugi operasional, pemerintah akan mencatat sebagai beban dulu, ya, tidak langsung mengurangi ekuitas. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Ya, bisa, Bu. Nah, ya. Oke, kemudian selanjutnya. Pelepasan investasi ya. Divestasi Januari 2020. Silakan, An. Halo. Yap. Di tanggal 1 Januari, Bu, melepas seluruh saham 300 juta. Berarti untuk jurnalnya DDEL 300 juta, terus investasi jangka panjangnya senilai yang tadi 200 juta ditambah 100 dikurang 25 kurang 50 kurang 12,5 jadinya 212.500. Terus berarti pendapatan dari pelepasan sahamnya
300 juta kurang 212.500 jadi 87.500. Iya. Oke ya, jadi jumlah uang kas yang diterima lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya, An? Kas yang diterima lebih besar atau lebih kecil dari nilai bukunya? Yang diterima Lebih besar ya? Lebih besar. Jadi ketika kas yang diterima lebih besar dari nilai buku investasi, maka kelebihannya akan diakui sebagai pendapatan pelepasan investasi pemerintah. Ya. Kemudian di buku besar kasnya? Buku besar kasnya dicatat DER 3 juta, terus penerimaan pembiayaannya 212.500 sama pendapatan pelepasannya juga 87.500. Oke, ya di buku besar kasnya dia akan dicatat sebagai dedel, kemudian penerimaan pembiayaan senilai dengan investasi yang dilepas ya. Senilai investasi yang dilepas, kemudian selisihnya dia sama mencatat sebagai pendapatan pelepasan investasi pemerintah. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Ada yang mau disampaikan? Ada jurnal yang kurang nggak kira-kira? Pada saat pembagian dividen, ada jurnal yang kurang nggak? Ada. Apa jurnalnya? Jadi ini baru si pengelola portofolio kan yang jurnal ya? Si pengelola dividennya belum ada jurnal ya? Pada saat 31 Desember 2018, pada saat pembagian dividen tunai, gimana jurnalnya? Kalau tadi kan si pengelola portofolio jurnalnya dia mengoreksi investasinya ya, jadi investasinya berkurang. Nah, si pengelola dividen itu jurnalnya gimana? Pengelola dividennya akan dicatat sebagai apa? Pada saat pengumuman? Pada saat pengumuman berarti uang kasnya udah diterima belum? Belum. Ya, belum. Dividen tunainya diterima pada saat kapan? Berdasarkan soal. April 2019. April 2019 ya. Berarti per 31 Desember baru pengumuman dividen doang ya. Baru pengumuman bahwa nanti mau dibagi dividen tunai ya sebesar 100 juta. Nah, pemerintah akan mencatat sebagai apa? Si pengelola dividennya. Piutang. Ya, piutang bukan pajak. Kreditnya? Pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Itu ya. Nah, jadi per 31 Desember 2018 itu ada 2 entitas yang mencatat, teman-teman. Si pengelola portofolio akan mencatat pengurangan nilai investasi sebesar dividen yang dibagikan, ya. Kemudian si pengelola dividen akan mencatat sebagai pendapatan, gitu. Nah, karena realisasi kasnya belum masuk, maka akan dicatat sebagai piutang dulu nih ya, piutang pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN gitu. Saran saya sih nanti ketika kalian menemui soal kayak gini itu jangan di ini ya. Jadi jangan dipisah kalau misalkan kalian suka lupa gitu ya. Jadi mungkin bisa langsung kalian kasih keterangan aja, misalkan per 31 Desember 2018 pengelola investasi menjurnal ini, pengelola dividen menjurnal ini gitu ya. Itu. Tapi kalau kalian nggak lupa mah nggak apa-apa, dipisah gitu ya. Cuman khawatirnya biasanya kalau udah panik-panik gitu ya, waktunya udah mau habis terus lupa. Gitu. Akhirnya malah nggak ke jurnal. Oke, kemudian pada saat dividen dibagi, ya katanya dividen mau dibagikan, ya kasnya itu pada tanggal
19 April. Nah, gimana jurnalnya? Kalau kas masuk apa? Dedel. Ya, dedel. Piutang bukan pajak. Oke, kalau mau disingkat, dedel pada piutang bukan pajak gitu ya. Walaupun sebenarnya posting rule-nya itu adalah dedel pada pendapatan, kemudian nanti ada penyesuaian pendapatan pada piutang. Ya, senilai sama ya. Ya, senilai 25. Oke. Oke, kemudian udah habis? Selesai. Ya. Jadi itu ya, teman-teman ya. Jadi dari soal ini kalian sudah dapat gambaran bagaimana menjurnal transaksi perolehan investasi berupa PMN atau penyertaan modal negara di perusahaan ya. Dimulai perolehan investasinya, kemudian mencatat hasil investasi ya, baik berupa keuntungan maupun kerugian, kemudian bagaimana mencatat transaksi pada saat dividen diumumkan, ya, kemudian mencatat bagaimana pada saat terjadi pelepasan atau divestasi investasi. Gitu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada waktu 5 menit lagi, kita belum bahas utang pemerintah. Jurnal kasnya enggak? Kenapa? Oh iya, kasnya. Kasnya di jurnalan. Buku besar kasnya berarti pada saat diterima itu ya. Pada saat pembayaran piutangnya. Oke. Dedel pada pendapatan bagian pemerintah. Ada yang mau disampaikan nggak, teman-teman? Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke. Kalau tidak ada, saya kasih variasi soal lain ya, sambil menunggu 4 menit ke depan. Kalau tadi sudah perempuan ya, diwakili perempuan, berarti sekarang yang laki. Jangan yang ini. Ini mesti mengatur-atur dulu. Ini aja deh. Oke. Ini kalau ada soal kayak gini gimana teman-teman? Ya. Pada neraca pemerintah per 31 Desember 2018 terdapat saldo investasi jangka panjang permanen berikut. Ya. PT Berkah Sentosa sebesar 75 miliar, ini saldo awal ya berarti ya. Jadi investasi pemerintah di PT Berkah Sentosa itu sebesar 75 miliar. Ya. Kepemilikannya 75%. Nah, investasi di PT Aman Sejahtera itu sebesar 15 miliar dengan kepemilikan 10%. Nah, berikut adalah ringkasan transaksi untuk tahun 2019. Kalau dilihat dari ini, kepemilikan pemerintah di PT Berkah dan di PT Sejahtera, itu metode penilaiannya yang digunakan apa, teman-teman? Ada dua, Bu. Ekuitas sama biaya. Ekuitas untuk PT Berkah, ekuitas Bu ya. Sedangkan untuk Aman Sejahtera dia pakai cost, pakai biaya. Oke, untuk PT Berkah Sentosa, dia menggunakan metode ekuitas. Untuk PT Aman Sejahtera, dia menggunakan metode biaya. Ya. Oke,
Kemudian transaksi tahun 2019 ya. Pemerintah melakukan penambahan modal dengan membuat resume tagihan atau SPP ya untuk PT Berkah Sentosa sebesar 5 miliar. Dengan tambahan investasi ini, kepemilikan pemerintah ke PT Berkah Sentosa menjadi 80%. Gitu ya. Kemudian pemerintah juga menambah modalnya di PT Aman Sejahtera sebesar 3 miliar. Dengan tambahan modal ini, kepemilikannya menjadi 12%. Gimana tuh jurnalnya? Izin Bu, Ya, silakan. untuk jurnalnya bisa digabung ya Bu. Jadi investasi jangka panjang sejumlah 8 miliar pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar di MHD. Investasi jangka panjang pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Sebesar berapa tadi? Sebesar 8 miliar ya Bu. 3 miliar tambah 5 miliar. Besar 8 miliar ya. Oke. Oke ya. Jadi boleh digabung tapi nanti yang penting kalian punya catatan ya. Untuk PT Berkahnya berapa, untuk PT Amannya berapa ya. Nanti takutnya terkait dengan soal divestasi gitu. Kalau kalian gabung begini terus ada soal divestasi, ya nanti kalian bingung lagi. Gitu kan. Oh iya yang divestasi misalkan nggak semuanya, yang divestasi salah satunya aja, berarti ngitung lagi kan investasinya sih. Terutama untuk investasi yang pakai metode ekuitas ya, gitu. Karena kalau yang pakai metode biaya mah mau terjadi apapun dia investasinya akan konstan kan, kecuali ada penambahan modal dia baru investasinya nambah gitu. Tapi dia akan berubah dengan adanya pembagian dividen, keuntungan gitu ya. Gitu. Oke, terbit SP2D atas resume tagihan poin 1 tersebut ya dan dibebankan pada anggaran pengeluaran pembiayaan. Jurnalnya gimana? Di jurnalnya pengeluaran di akrualnya Bu, pengeluaran pembiayaan di MHD. Pengeluaran pembiayaan di MHD. Ya, pada dekel ya Bu. Pada dekel. Sudah ada yang gelisah, udah jam 1. Sudah jam 1 ya, sudah mulai gelisah. Ini perut-perut juga sudah mulai cacing-cacing dan mulai gelisah. Buku besar kasnya apa? Pengeluaran pembiayaan ya Bu. Pengeluaran pembiayaan pada dekel. Ginian ya. Pada dekel. Oke, sejumlah yang sama ya. Iya, Oke deh, teman-teman ya. Jadi nanti deh saya kasih soalnya ke kalian. Ini soal UAS semester lalu ya. Ini soal UAS semester lalu. Kalau yang dikerjakan Andi tadi adalah soal UAS semester sebelumnya lagi ya. Kalau semester lalu berarti ini anak-anak reguler ya. Akom 2 anak-anak reguler. Kalau yang dikerjakan Andi tadi adalah soal Akom 2 anak-anak AP gitu. Yang di atas kalian berarti. Oke ya, nanti sebagai bekal kalian liburan ya, biar nggak terlalu bengong-bengong. Biar nggak terlalu bengong-bengong, nanti saya kasih soal ya. Silakan nanti dikerjakan gitu ya. Dikerjakannya santai aja, yang penting selesai ya. Yang penting di-submit ke GCR pada waktu yang ditentukan. Oke teman-teman ya, saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Saya masih punya utang terkait dengan materi utang pemerintah. Nanti tolong diingatkan sebelum kita bahas. Nanti kita ketemu lagi kapan? Tanggal 7 Januari, Bu. Oh, tahun depan ya kita ketemunya ya, Masya Allah. Iya, Bu. Jadi insya Allah kita tahun depan ketemu lagi untuk bahas
akuntansi BLU. Nah, jadi ini teman-teman ini masih tersisa, kita berarti 3 pertemuan lagi ya. Benar nggak? 4 ya? 4 pertemuan ya. 4. Jadi nanti kita akan bahas akuntansi BLU 2 pertemuan, akuntansi PNBP Migas. PNBP Migas itu 2 pertemuan apa 1 ya? Lupa saya. Ya, jadi paling tersisa materi terkait ini aja, akuntansi BLU dan akuntansi PNBP Migas ya. Jadi insya Allah tahun depan sebelum kita bahas akuntansi BLU, kita akan bahas sedikit tentang utang pemerintah. Nah, nanti saya akan kasih kalian soalnya dulu ya. Jadi saya DP-in soalnya dulu terkait utang pemerintah, nanti silahkan dicoba untuk dikerjakan. Gitu aja teman-teman, mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan ya. Selamat berlibur, manfaatkan hari libur dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, karena corona mah nggak usah tahun baruan. Enggak ding ya, terserah deh gitu mah ya, haknya masing-masing. Oke, gitu aja ya. Maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Guru ya. Selamat siang. Selalu, Bu. Silakan ditutup doa dulu. Mohon izin Ibu dosen dan teman-teman sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya semuanya ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Saya Bu, sama-sama Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.